Syekh Ibnu Athaillah, beliau pernah mengisyaratkan bahwa manusia yang masih suka membantah, menyanggah, atau sibuk menjelaskan tentang dirinya sendiri, belumlah sampai kepada derajat ma'rifat, teman-teman. Karena orang yang ma'rifat, dia telah sirna dari dirinya, dia fana dari egonya. Dan jika dia bicara, maka yang bicara hanyalah nur ilahi yang terpantul dari hatinya, teman-teman. Bahkan dalam hikmah yang lain disebutkan, seseorang tidak lagi dikatakan arif hingga dia jadi rahasia bagi rahasia. Bayangkan teman-teman, rahasia bagi rahasia. Itu artinya apa? Dia tidak hanya diam dalam kata, tapi juga diam dalam gerak, diam dalam ego, diam dalam kehendak. Dia menjadi kosong, sunyi, namun sepenuhnya diisi oleh Allah, teman-teman. Kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam ketika hendak berbicara dengan Allah. Allah berfirman, maka lepaskanlah kedua terompah atau sandalmu, wahai Musa. Quran, surat Toha, ayat 12. Kata para ahli tafsir dan sufi, ini adalah simbol bahwa sebelum bisa berbicara dengan Tuhan, seseorang harus menanggalkan dua hal dalam hidupnya. Yang pertama dirinya dan dunianya yang kedua. Dan setelah itu, Nabi Musa alaihissalam diam, mendengarkan, larut dalam wahyu, tenggelam dalam kesadaran ilahi, teman-teman. Diam dalam makrifat bukanlah ketidakpedulian terhadap dunia. Justru sebaliknya, teman-teman. Orang yang makrifat paham betul bahwa kata-kata itu memiliki beban dan dia tidak ingin mengucapkan satu huruf pun yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka dia bicara hanya ketika diperintah, hanya ketika bermanfaat, dan selebihnya dia memilih sunyi, teman-teman. Syekh Dhunnun al-Misri berkata, barang siapa yang mengenal Allah, maka akan sedikit ucapannya dan banyak diamnya. Karena dia menyadari bahwa apa yang dilihatnya terlalu besar untuk dijelaskan dan terlalu suci untuk diuraikan. Maka jangan heran jika banyak para wali terdahulu yang justru tampak tenang, diam, bahkan seperti orang biasa. Padahal di dalam dadanya berkecambuk lautan tauhid yang tidak sanggup diwakili oleh kata, teman-teman. Dalam konteks ini, diam bukan berarti berhenti dari dakwah, teman-teman. Tapi diam yang dimaksud adalah diam batin, yaitu tidak menyandarkan diri kepada daya, upaya, dan pemikiran sendiri. Dakwah tetap berjalan, amal tetap berlangsung, namun semua itu dilakukan dalam kesadaran bahwa kita hanyalah alat. Allah lah yang maha bertindak, teman-teman semua. Diam dalam makrifat juga membawa ketenangan yang luar biasa. Ketika seseorang telah sampai pada pengenalan yang dalam terhadap Allah, maka dunia tak lagi membisingkan dirinya.